Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat ummati khayra ummam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umat ini senantiasa teguh berpedoman kepada ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 110, menyampaikan firman-Nya bahwasanya umat Islam adalah umat yang terbaik. Kajian ini saya kira saudara sekalian perlu kita terus-menerus kita sampaikan supaya menjadi kesadaran kita sebagai umat di akhir zaman ini. Umat Muhammad SAW disebutkan sebagai umat akhir zaman, karena setelah ini tidak ada lagi umat lagi. Setelah terakhirnya agama Islam ini, Allah tidak menurunkan agama lagi. Setelah terakhirnya Rasul Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menurunkan Nabi lagi. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku bagimu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku rela bahwa Islam adalah agamamu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini ayat yang berkaitan dengan agama yang terakhir, ayat yang berkaitan dengan kesempurnaan agama yang terakhir ini. Sehingga ini berkaitan dengan surah tadi, Ali Imran ayat 110, menyebutkan ketika orang memeluk agama ini, berpegang teguh kepada agama ini, Allah puji mereka. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan manusia.
ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh manusia berbuat kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian menyeru manusia berbuat kemungkaran, mencegah mereka berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Dan Rasulullah pun menegaskan di dalam hadis, beliau menyatakan, hadis riwayat Ahmad, wa ju'ilat ummati khairu umam, dan umatku, kata Rasulullah, dijadikan sebaik-baik umat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, apa maknanya dan apa resikonya dan apa keuntungannya? Tentunya kalau kita membaca hadis-hadis yang lain, bahwa resikonya menjadi umat yang terakhir ini adalah umat yang hidup dengan penuh beban, dengan penuh tanggung jawab, bahkan juga dengan penuh tantangan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Allah pun memberi imbalan yang begitu besar, begitu kuat kepada umat ini yang masuk ke dalam agamanya. Digambarkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, aku sempurnakan bagimu agamaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Bapak dan saudara sekalian, agama ini barangkali kalau orang berfikir-fikir berbeda, kok Islam banyak benar, amalan-amalannya banyak benar, ibadah-ibadahnya banyak benar, larangan-larangannya. Saudara, kalau kita memeluk agama yang bagus, ibarat kita masuk ke dalam sebuah pesawat yang canggih. Tentu banyak persyaratan, banyak tantangan, banyak larangan. Gak boleh bawa pisau, gak boleh bawa air, apalagi bahan peledak. Diperiksa satu persatu identitasnya, siapa yang masuk ke sini, orang jahat apa orang yang baik. Rumit. Masuk pesawat canggih itu, gak sembarangan. Gak boleh bawa makanan-makanan yang dilarang dan sebagainya, apalagi narkoba. Gak boleh berbuat mesum di dalam pesawat. Apa maknanya, saudara-saudara sekalian? Ibaratnya agama ini agama yang memang sempurna. Orang yang mengikuti agama ini ada syarat-syaratnya, saudara-saudara sekalian. Mereka harus senantiasa tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak main-main. Bukan satu kesalahan, bukan satu gurauan. Niscaya siapa yang melanggar tahu akibatnya. Ini sama dengan kita naik pesawat canggih, enggak boleh bercanda, enggak boleh buka jendela. Meledak itu pesawat. Apalagi main senjata di dalam pesawat. Tidak boleh. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Ibarat kendaraan yang super canggih ini, maka kemudian kita lihat Rasulullah SAW. Apa yang didapatkan dari umat Muhammad ini? Ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini hadis sahih, hadis yang disampaikan diriwayatkan pula Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
nahnul akhirun bal awwalun yaumal qiyamah. Kami umat Islam, umat Muhammad ini adalah umat yang terakhir. Memang terakhir. Tapi ibarat tadi, dia menggunakan pesawat yang canggih, bukan gerobak, bukan jalan kaki, bukan sekedar naik bus. Sehingga Rasul mengatakan bal awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi kita umat yang bakal pertama hadir pada hari kiamat. Umat yang belakangan tapi hadir menghadap Allah pada hari kiamat duluan. Bahkan Rasulullah mengatakan wa nahnu may yadkhulul jannah. Dan kami umat ini wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah, dan kami adalah umat yang pertama bakal masuk surga. Saudara, umat yang sudah ribuan tahun bahkan jutaan tahun hidup masih di belakang kita mau masuk surga. Sebelum umat Muhammad SAW masuk, mereka tidak bisa masuk. Kenapa saudara sekalian? Karena kita umat yang telah memenuhi syarat untuk masuk surga. Dengan ibadahnya kita, Masya Allah, solatnya kita, berapa macam solat itu. Setiap Jumat, Rasul janjikan kita diampuni dosanya setiap Jumat. Kalau kita masuk ke dalam masjid hari Jumat, saudara sekalian, dari rumah, dengan baik, mendengarkan khotib dengan baik, melaksanakan solat dengan baik, Allah ampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah. Dosa setiap minggu diampuni. Sementara perbuatan dosa kita mungkin enggak setiap minggu sebesar itu. Apa artinya? Kita terus plus terus. Belum puasanya, belum sholatnya, belum sedekahnya. Masya Allah. Tahajudnya, qabliyah ba'diyahnya. Pantas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu ma yadkhulul jannah. Kita lebih cepat masuk surga dari mereka. Ini bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Bi annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fahtalafu. Dikarenakan kata Rasulullah, mereka dikasih kitab suci sebelum kita, dan kita dikasih kitab suci sesudah mereka. Tetapi mereka disebutkan di sini berselisih, fahtalafu, berdebat terus. Ini haram apa halal, ini haram apa halal, LGBT haram apa halal. Kita sudah putus semua itu. Babi haram, ya selesai. Arak haram, selesai. Tidak ada perdebatan. Salat wajib, selesai. Tidak ada perdebatan. Laksanakan. Apa maknanya? Ketika diperintahkan dalam Al-Quran, umat ini mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan. Ini hebatnya. Maka ya cepat dia. Ibadahnya paling banyak. Taatannya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, fadanallah allazi ikhtalafu fih. Maka Allah memberikan hidayah kepada kita tentang apa yang mereka perselisihkan. Diturunkan Al-Quran menjadi hidayah buat kita. Selesai semua.
Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan kebenaran bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam akhir hadis ini menyatakan, Yaumul Jum'ah fal yaumulana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Hari Jumat kata Rasulullah adalah hari besar kita ini. Dan nanti hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Dan kita masuk surga juga pada hari Jumat. Dan kita dibangkitkan dari mahsyar juga hari Jumat. Saudara-saudara sekalian, wa ghadan lil yahud, dan besok kata Rasulullah adalah hari besarnya Yahudi. Hari Sabtu, hari besarnya Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan setelah Sabtu itu hari Minggu. Hari besarnya orang-orang Nasrani. Padahal Yahudi muncul duluan, Nasrani muncul duluan. Tapi Allah kasih hari besar di awal bagi kita umat Islam, hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Ini keistimewaan kita. Apa punya maknanya? Bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Mereka adalah umat yang taat kepada Allah, yang paling taat kepada Allah. Konsekuen. Tidak ada orang melaksanakan ibadah solat 5 hari sekali. Tambah solat Jumat, tambah solat sunnah. Kecuali kita. Ibadah yang lain, umat-umat yang lain kita bandingkan solat saja. Belum zakatnya. Belum puasanya, belum hajinya. Masya Allah. Maka pantaslah Allah mengatakan, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Rasul mengatakan, kita umat yang terakhir. Tetapi akan masuk ke dalam surga lebih dahulu dari mereka. Umat-umat yang terdahulu. Saudara sekalian, inilah informasi dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh, taat kepada Allah dan Rasul, supaya kita ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga sebagai umat yang pertama di muka bumi ini yang memasuki surga Jannatun Na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sabbit islamana, Allahumma ya Allah sabbit imanana, Allahumma ya Allah sabbit taqwana, fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.